Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ketemu lagi dengan saya Dindy Anita Bakri. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, selamat pagi. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, supaya kita lebih semangat lagi ya, bagaimana kalau misalnya pada saat saya menyapa Bapak dan Ibu sekalian dengan selamat pagi, saya minta tolong Bapak dan Ibu sekalian menjawab dengan pagi, fokus, luar biasa. Bisa ya Bapak dan Ibu sekalian? Saya coba ya, biar kita lebih semangat lagi Bapak dan Ibu. Ya, selamat pagi. Pagi, fokus, luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Di sini ya Bapak dan Ibu sekalian, apakah di antara Bapak dan Ibu sekalian ada yang notice dengan gambar semut ini? Ya, Bu. Ya, nah terima kasih udah fokusnya, berarti udah pada fokus ya pagi ini. Nah, kenapa saya kasih gambar semut? Karena ini sesuai dengan rules kelas kita hari ini. Rulesnya yaitu pertama ANT atau alias semut. Nah, semut ini saya minta tolong kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk pertama A, aktif dan responsif. Jadi di kelas ini Bapak dan Ibu sekalian bisa sangat aktif, bisa aktif untuk bertanya di dalam kelas, untuk berpartisipasi. Kemudian N, nyaman. Kita akan sama-sama membuat suasana kelas yang nyaman ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi silakan supaya kita bisa sama-sama belajar dan berdiskusi dengan nyaman. Kemudian T atau tanya materi. Apabila Bapak dan Ibu sekalian ada yang kurang mengerti dengan materinya, bisa silakan langsung bertanya. Jadi tidak perlu menunggu saya selesai menjelaskan, kalian bisa langsung aktif bertanya saja. Begitu ya Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira sudah jelas untuk rules kita pagi ini? Sudah. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan izin menjelaskan mengenai tujuan pembelajarannya Bapak dan Ibu. Tujuan pembelajarannya kita pagi ini yaitu lebih spesifik di menerangkan material ramah lingkungan. Setelah kemarin kita belajar tentang konsep isu global iklim, perubahan iklim, jadi hari ini kita akan menjelaskan tentang material ramah lingkungan. Nah, ini saya akan juga menjelaskan untuk hari ini, karena kita belajar materi material ramah lingkungan, langkah pertama kita akan belajar apa itu material hijau, kemudian dan jenis-jenisnya. Kemudian di subbab selanjutnya kita juga akan belajar tentang klasifikasi material hijau ya Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya kenapa sih material hijau ya Bapak dan Ibu sekalian? Ini saya izin mau kita sama-sama mengevaluasi atau melakukan pretest untuk materi yang kemarin. Kemarin kan kita sudah bahas tentang isu global perubahan iklim atau krisis iklim ya Bapak dan Ibu. Jadi saya minta tolong kepada Bapak dan Ibu sekalian boleh men-scan Mentimeter ini. Nanti di dalam Mentimeter ini akan ada soal pretest yang akan membahas materi-materi kemarin. Jadi kita bisa sama-sama mengukur bagaimana sih untuk isu global krisis iklim ini. Nah, silakan dikasih waktu kira-kira 5 menit. Ya, sudah selesai ya Bapak dan Ibu sekalian? Ya, berarti kita bisa cek dong ya kira-kira hasilnya seperti apa. Wah, hebat sekali nih Bapak dan Ibu sekalian. Ternyata materi kemarin mengenai isu krisis global perubahan iklim itu Bapak dan Ibu sekalian sudah cukup mengerti dan memahami. Berarti kita bisa lanjut dong untuk ke materi selanjutnya yaitu material hijau. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu sekalian ada yang tahu nggak sih kenapa kita harus membahas material bangunan hijau? Boleh kalau misalnya ada yang tahu jawabannya boleh angkat tangan. Ya, silakan Pak Wahyu. Iya, betul sekali Pak Wahyu jawabannya. Karena ini membahas tentang bangunan di sektor konstruksi kita itu sangat mempengaruhi tentang krisis global. Selanjutnya, ada nggak jawaban lain selain yang tadi disebutkan oleh Pak Wahyu? Boleh angkat tangannya? Ya, bagaimana Pak Okto? Oh iya, betul sekali Pak Okto. Itu adalah salah satu transisi atau solusi untuk mengurangi krisis global kita. Nah, seperti yang saya sebutkan ini, Bapak dan Ibu, isu kemarin yang kita bahas adalah isu global perubahan iklim, di mana dalam sektor konstruksi
atau sektor bangunan ya Bapak dan Ibu sekalian, itu menyumbang 40% perubahan iklim yang diakibatkan oleh sektor konstruksi kita. Nah, kenapa kita harus membahas mengenai material bangunan hijau? Karena ini merupakan salah satu solusi dari sektor bangunan untuk mengurangi penggunaan energi. Jadi bisa mengurangi proses krisis iklim. Dan ini juga merupakan salah satu transisi yang dilakukan oleh sektor bangunan, di mana mengubah material-material yang biasa kita gunakan yang sangat merusak lingkungan tersebut, itu kita bisa menggunakan material yang lebih ramah lingkungan sehingga bisa mengurangi persen yang sudah kita hasilkan. Nah, selanjutnya saya izin membahas mengenai material hijaunya ya Bapak dan Ibu. Material hijau sendiri seperti yang kita tahu itu merupakan material bangunan yang dipilih berdasarkan dari dampak lingkungan yang dihasilkan. Jadi material hijau itu tuh lebih ke bagaimana sih material itu mulai dari awal hingga akhir, yaitu di siklus hidupnya itu menghasilkan jumlah energinya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian ada yang tahu nggak? Kalau di sini saya akan menggambarkan baru cuma 6 siklus. Atau Bapak dan Ibu sekalian apakah ada yang tahu sebetulnya ada berapa siklus hidup sih untuk material lingkungan ini? Mungkin boleh ada yang angkat tangan? Ya. Bapak, betul sekali, ada 8 tahap siklus hidup material hijau. Nah, ini yang saya sebutkan ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini merupakan siklus material hijau, siklus hidupnya. Akan ada 8 tahap. Pertama dari sumber, kemudian dari produksi, dari distribusi, proses konstruksinya atau biasa kita sebut di lokasi proyek ya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian penggunaannya di bangunan tersebut, kemudian pada saat proses perawatan atau maintenance-nya, kemudian didaur ulang dan pada saat material tersebut sudah mau dibuang. Nah, saya izin membahas ya Bapak dan Ibu sekalian. Kalau dari sumbernya, apakah Bapak dan Ibu sekalian ada yang tahu? Kira-kira material itu tuh harus kita lihat seperti apa sih? Contohnya nih ya Bapak dan Ibu, material hijau, kenapa kita harus lihat di sumbernya? Contoh, kita harus tahu nih Bapak dan Ibu, bagaimana sih proses material itu diambil. Apakah dalam proses pertambangan atau penebangan, seperti itu ya. Kemudian di tahap kedua, produksi. Dari bahan mentah, material tersebut mentah, kemudian diolah untuk menjadi siap dipakai, itu kita juga harus menghitung jumlah energi yang digunakan. Kemudian pada saat distribusi, apabila Bapak dan Ibu sekalian melakukan proyek bangunan misalnya seperti di kota kita ini sekarang di Bandung, ternyata kita ingin membeli kayu atau membuat rumah kayu yang produksinya dari rumah Bapak di Banyuwangi seperti itu. Nah, itu kita juga harus dihitung. Maaf, proses distribusinya dari Banyuwangi hingga ke Bandung. Kemudian pada saat proses konstruksi, jumlah energi yang digunakan untuk material tersebut bisa menjadi suatu bangunan pada saat di lokasi proyek. Nah, setelah itu kita juga harus menghitung Bapak dan Ibu, kira-kira energi yang digunakan pada saat penggunaannya, pada saat nih bangunan ini seperti ini sudah jadi. Kita juga harus menghitung apakah material tersebut menggunakan energi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kemudian di proses perawatan atau di maintenance-nya. Itu diharapkan bisa kita menggunakan material yang minim perawatannya untuk bangunan yang lebih panjang masa hidupnya. Kemudian di proses daur ulang, kita juga mesti tahu nih Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira proses daur ulangnya seperti apa sih? Kalau misalnya material tersebut sudah terpakai di suatu bangunan, apakah bisa didaur ulang atau ya sudah tidak terpakai? Kemudian pada saat proses pembuangan, contohnya misalnya material beton yang seperti kita pakai di bangunan ini. Pada saat pembuangannya kita juga harus menghitung, memperkirakan kira-kira batu atau beton ini pada saat dihancurkan, itu kira-kira pada saat pugar itu akan langsung dibuang ke TPS atau mungkin bisa kita gunakan kembali, seperti itu.
Bagaimana kira-kira Bapak dan Ibu mulai pusing ya? Iya, karena semuanya saya lihat udah mulai pusing karena sudah mulai mikir energinya seperti apa yang dihasilkan dari proses material hijau. Kita bisa langsung bermain Kahoot. Silakan Bapak dan Ibu sekalian, boleh di-scan dulu Kahootnya. Di sini kita akan bermain games Bapak dan Ibu sekalian, bermain games. Kita akan melatih fokus Bapak dan Ibu. Kira-kira masih fokus nggak nih untuk lanjut? Terima kasih Bapak. Fokus seperti ini. Bagus. Kita bisa lanjut lagi ke Kahoot. Bagaimana untuk ngecek fokusnya? Silakan. Kita mulai ya. Sudah masuk semuanya ya? Sudah, Ibu. Ya. Terima kasih. Selanjutnya kita lihat nih hasilnya. Kira-kira siapa sih yang menang? Wow, terima kasih. Selamat Bapak Putro. Ternyata Bapak Putra cukup masih fokus ya untuk mengikuti materi hari ini. Setelah tadi pusing-pusing mengenai siklus hidup material hijau yang ternyata harus kita hitung energinya. Selamat untuk Bapak Putra. Nah, kita kembali fokus lagi nih Bapak dan Ibu. Setelah bermain-main dengan Kahootnya, kita kembali fokus ke materi kita, yaitu material hijau dibagi berdasarkan klasifikasinya ya Bapak dan Ibu sekalian. Ada 4 klasifikasi, yaitu kita lihat dari konservasi sumber dayanya, kemudian dari efisiensi sumber dayanya, kemudian dari berbagi sumber daya, dan keberlanjutan siklus hidup yang tadi saya bahas, kita diskusikan bersama-sama. Contoh untuk konservasi sumber daya ini, kalau dilihat dari gambarnya sudah diketahui ya, contohnya adalah bisa penggunaan bambu atau beton daur ulang. Kemudian efisiensi sumber daya bisa menggunakan kaca yang bisa merefleksikan energi atau panas, jadi buat bangunan lebih adem seperti itu. Kemudian di berbagi sumber daya, kalau dari gambarnya ini kira-kira Bapak dan Ibu sekalian tahu nggak ini maksudnya gimana? Ini adalah contoh bangunan modular. Jadi dia jatuhnya akan seperti Lego, jadi bisa dibongkar pasang seperti itu. Ini adalah salah satu teknologi terkini di bidang konstruksi. Dan selanjutnya klasifikasinya dari apakah material tersebut sepanjang siklus hidupnya dia sangat bisa berguna atau tidak, seperti itu. Nah, selesai untuk subbab materi 2-nya, saya minta tolong Bapak dan Ibu untuk melakukan lembar kerja. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat, minta tolong di-scan. Di sini akan isinya adalah materi lembar kerja kita Bapak dan Ibu. Materinya di sini, dan saya juga sudah menyiapkan lembar kerja di meja Bapak dan Ibu sekalian, di mana di situ ada 1 lembar untuk lembar kerja individu dan 1 lembar kerja kelompok. Jadi saya izin akan membagi Bapak dan Ibu sekalian menjadi 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, nanti kalian bisa saling berdiskusi, kira-kira material hijau apa yang bisa diklasifikasikan di kelompok tersebut. Seperti itu. Saya izin kasih waktu 15 menit ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sudah melakukan diskusinya kelompok, kemudian lembar kerjanya juga. Saya izin membahas mengenai kan PR kita kemarin Bapak dan Ibu. Kemarin kan saya meminta tolong Bapak dan Ibu sekalian untuk mengerjakan atau membuat poster yang kita kumpulkan di dalam Padlet. Nah, setelah dikumpulkan itu saya senang nih. Taram, ternyata hasil posternya bagus-bagus semua. Yeay. Ya, nah ini dan terima kasih sudah dikasih love. Sudah mengikuti kasih love, kemudian kasih komentar. Nanti kita akan umumkan kira-kira siapa sih pemenang untuk tugas bikin poster ini. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, karena kita sudah di ujung, saya minta tolong Bapak dan Ibu sekalian untuk melakukan evaluasi material hijau. Nanti ini kita bisa lihat cek bagaimana. Nah, berikut adalah hasilnya Bapak dan Ibu. Terima kasih, ternyata Bapak dan Ibu sangat memahami mengenai material hijau. Saya izin menyimpulkan 3 hal. Berarti kita sudah belajar pertama apa sih maksud dari material hijau.
kemudian klasifikasi material hijau, dan menerangkan yang tepat material hijau itu seperti apa. Kalau begitu saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.